Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan tentang IDM dan Erekam offline untuk tahun 2024 ini ya. Jadi IDM-nya adalah pakai IDM 2023 dan nanti dibuat untuk acuan menyusun Erekam tahun 2024 ya. Bapak Ibu, ini adalah Erekam dalam bentuk format Excel yang bisa digunakan untuk konsep yang dilakukan oleh tim penjamin mutu madrasah di dalam melaksanakan IDM dan Erekam sebelum masuk ke IDM Erekam secara online. Karena untuk pengerjaan secara online itu biasanya terlebih dahulu dikonsep secara offline. Nah, aplikasi ini sangat membantu Bapak Ibu, kepala madrasah, bendahara maupun staf di dalam pengerjaan IDM tahun 2003 dan penyusunan Erekam baik tahap 1 maupun tahap 2 pada tahun 2024 ya. Langsung saja, ini adalah IDM masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Untuk budaya mutu, ada 5 budaya mutu dalam IDM ya. Yang pertama adalah budaya kedisiplinan ya. Budaya kedisiplinan bagi warga ini ada 7 indikator mulai dari A1 sampai A7. Kemudian yang kedua ada budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan tenaga kependidikan. Ada 4 indikator ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya guru melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. Ini ada 7 indikator. Yang keempat adalah budaya madrasah menyediakan sarana belajar untuk guru dan siswa. Ada 5 indikator. Dan yang kelima adalah budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu ya. Ini ada 3 indikator ya. Jadi kalau dijumlah sekitar ada 26 indikator. Selanjutnya, sebagaimana biasa, tim penjamin mutu madrasah atau yang biasa disingkat TPM melakukan pengerjaan IDM ini ya. Mulai dari budaya kedisiplinan bagi warga madrasah ya. Di sini ada kode indikator, kemudian ada indikator. Indikator pertama misalkan siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari. Nah, tiap indikator ini memiliki bobot masing-masing ya. Untuk indikator A1 ini bobotnya adalah 4 ya. Kemudian tim penjamin mutu sebelumnya sudah menyiapkan bukti fisik ya. Bukti fisik itu akan tampil kalau kita klik pada bukti fisik ini ya. Jadi bukti fisik kalau kita klik ada daftar bukti fisiknya. Yang pertama misalkan daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas ibadah ya, sholat berjamaah, tadarus dan sebagainya. Kemudian bukti fisiknya jurnal guru pendidikan agama _PPKN_BK. Kemudian yang ketiga adalah bukti fisik daftar pelanggaran tata tertib. Ketiga bukti fisik ini disiapkan dulu oleh tim penjamin mutu ya. Kemudian dari bukti fisik yang ada baru kita menentukan skor penilaian ya. Skor penilaian ini kita tentukan ya. Nah, berapa skor penilaian yang akan kita tentukan di sini atau yang akan kita pilih? Tentu kita harus melihat kriterianya. Ini nilai tertinggi adalah nilai 4 ya.
maka deskripsinya akan muncul di sini. Misalkan selama 2 semester akhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Tentu ini berorientasi pada kegiatan ibadah yang ada di satuan pendidikan atau di madrasahnya masing-masing. Kemudian kalau ada yang tidak hadir, ada surat alasan ketidakikutsertaan. Kalau bukti fisiknya itu menunjukkan kriteria ini, maka kita memilih poin A atau skor A. Untuk skor 3 juga begitu. Di sini akan muncul kriterianya ya. Skor 2 juga demikian. Kemudian skor 1 juga demikian. Kriterianya ini akan muncul secara otomatis ya. Kita coba simulasikan. Misalkan Bapak Ibu ya, ini salah satu bukti adalah daftar kehadiran ya. Misalkan ya, bukti fisik yang disiapkan oleh TPM itu seperti ini. Misalkan seperti ini. Oke, langsung saja. Misalkan dalam 1 tahun setelah ditotal ya, ternyata prosentase kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan ibadah adalah 88%. Nah, selanjutnya kita akan memilih nilai yang menunjukkan antara 88% itu. Kalau ini kan 90 sampai 100 ya. Kemudian ini adalah 90% sampai 100. Ini adalah 70 sampai di bawah 90. Berarti untuk 88% tadi nilainya adalah 2 ya. Nilainya adalah 2. Jadi sesuaikan dengan bukti fisik. Sehingga di sini langsung otomatis diperoleh skor 2 ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu Bapak Ibu, di sini ada istilah SPT dan STM ya. Apa itu SPT? SPT itu skor perolehan tertimbang. Ini tadi skor perolehannya kan 2 ya. Kemudian 2 ini dikalikan bobot ya. 2 skor perolehan dikalikan bobot sama dengan 8 ya. Kemudian ada yang namanya STM ya, skor tertimbang maksimum. Ini diperoleh dari mana STM itu? STM itu diperoleh dari bobot dan skor penilaian maksimal ya. Bobotnya kan 4, skor maksimalnya kan 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Itulah yang namanya skor tertimbang maksimum. Ini sangat penting nanti SPT dan STM itu untuk menentukan nilai kinerja ya, nilai kinerja yang dicapai oleh suatu satuan pendidikan atau madrasah pada aspek budaya mutu ini ya, per aspek maupun nanti secara keseluruhan. Itu pertimbangannya diambil dari SPT dan STM. Di sini ada skor kinerja pencapaian mutu yang disingkat dengan SKPM. Nanti SKPM ini diambil dari skor perolehan tertimbang dibagi skor tertimbang maksimum dikali 100% itu ya. Nanti kita akan jelaskan pada hasil akhir setelah dilakukan proses penilaian. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tentukan skor perolehan, kemudian di sini keluar deskripsi secara otomatis, maka selanjutnya kita akan membuat jawaban. Nanti itu di online juga jawaban ini akan kita input ya. Kita input di IDM secara online. Nah, untuk menulis jawaban ini secara umum bisa dilakukan seperti ini yang mudah ya. Misalkan ini kita klik, kemudian kita copy atau kita paste di sini, paste 1, 2, 3 ya. Karena ini berupa rumus ya.
Jadi kalau berupa rumus, ngopinya itu adalah memakai PASTE 123 atau PASTE 123. Nah, untuk jawaban ini yang paling harus diperhatikan karena kebanyakan teman-teman banyak yang salah dalam mengisi jawaban ya. Rata-rata jawabannya itu langsung dikopikan semacam ini. Nah, apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan itu kalau ada interval persentase semacam ini kan kriteria penilaian ya. Nah, untuk jawaban ini maka harus ada satu ketentuan sebuah keputusan, bukan bersifat antara. Tadi itu kan menurut analisa kita pada bukti dukung tingkat kehadirannya kan 88% contohnya ya. Nah, ini maka Bapak Ibu ya, kita harus mengubah persentase ini menjadi 88% seperti ini ya. Tidak boleh diisi 70 sampai 90% karena ini sudah berdasarkan analisa bukti fisik ya. Nah, sekali lagi, kalau menulis jawaban kemudian ada interval persentase, maka gunakanlah interval itu untuk kita hapus, kemudian kita kasih angka mutlak semacam ini, bukan sebuah interval ya. Misalkan di sini adalah 88% sesuai dengan bukti fisik yang ada dan disiapkan oleh tim penjamin mutu ya. Kemudian ini syaratnya untuk jawaban ini, terutama yang ada di EDM secara online itu, untuk jawaban ini minimal 25 kata ya. Jadi kalau belum 25 kata itu biasanya sistem akan menolak di EDM secara online. Jadi kalau sudah punya konsep semacam ini, nanti ketika membuka EDM secara online tinggal kita masukkan saja jawaban ini pada jawaban pada EDM secara online ya. Ini contoh pertama ya. Contoh yang kedua, misalkan untuk budaya kedisiplinan ya, untuk A2, guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran ya. Kemudian di sini kita akan melihat bobotnya juga 4. Kemudian kita lihat bukti fisiknya dengan klik di sini. Ini bukti fisiknya rekapitulasi daftar kehadiran guru. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi dan lain sebagainya ya. Ini bisa kita pelajari dan untuk dipersiapkan oleh TPM atau tim penjamin mutu. Kemudian dari bukti fisik yang bisa dikumpulkan dianalisa yang nanti bisa menghasilkan sebuah penentuan skor penilaian ya. Untuk EDM ini Bapak Ibu adalah termasuk penjaminan mutu internal ya. Jadi harus dilakukan apa adanya ya. Karena ini penjaminan mutu internal yang dilakukan dinilai oleh pihak madrasah itu sendiri melalui TPM-nya atau tim penjamin mutu yang sudah dibentuk oleh kepala madrasah ya. Oke, bagaimana kita menentukannya seperti tadi ya. Ini ada poin 4 kriterianya semacam ini, poin 3 kriterianya semacam ini ya. Misalkan kondisinya selama 2 semester terakhir 96% guru hadir misalkan ya. Maka kita pilih yang ini ya. Karena ini ada kalimat 95 sampai 100 ya. Poinnya, skor perolehannya adalah 3 ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah jawaban ya. Sekali lagi jawaban ya. Jawaban ini karena akan kita input di EDM secara online. Bisa kita klik semacam ini, kemudian kita copy, kita pastekan di sini. Jangan lupa paste-nya itu pastenya adalah 1, 2, 3 ya. Oke, karena ini adalah rumus. Kalau rumus itu di paste, maka pilihlah paste 1, 2, 3 lah. Apa yang perlu diperhatikan sebagaimana yang pertama tadi. Misalkan ini jangan kita isi interval, tapi langsung sebuah keputusan
persentase dari analisa bukti fisik, misalkan 96% ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga juga demikian. Langsung saja biar cepat. Misalkan untuk kepala madrasah atau guru senior ditugasi dengan surat keputusan melakukan supervisi. Jangan lupa klik bukti fisiknya, akan muncul laporan hasil supervisi, SK tim supervisi, wawancara TPM dengan para guru ya. Misalkan kok ini nilainya tinggi, misalkan selama 2 semester terakhir kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi melaksanakan supervisi ya, kita kasih nilai 4 misalkan kalau bukti dukungan semacam itu. Kemudian jangan lupa kita isi dengan jawaban ya. Jawaban sekali lagi bisa di-copy dari sini. Kemudian kita paste 1, 2, 3 semacam ini. Klik kanan kemudian paste 1, 2, 3. Kalau tidak ada interval prosentase itu bisa langsung di-copy semacam ini Bapak Ibu ya. Tidak perlu diubah karena tidak ada prosentase ya. Kemudian kita lakukan hal semacam itu pada indikator-indikator yang lain selain indikator pada aspek budaya kedisiplinan bagi warga ini. Semuanya akan kita lakukan semacam itu ya. Ini adalah cara mengkonsep EDM secara offline. Nanti kalau kita lakukan keseluruhan maka akan keluar yang namanya SKPM. Ini adalah skor kinerja pencapaian mutu pada satu aspek budaya mutu, yaitu kedisiplinan ya. Ini untuk kedisiplinan ini nilai SKPM-nya adalah 66,67 ya. Ini yang muncul. Jadi nanti kita lihat keseluruhan ini sudah terisi ya. Misalkan ini langsung kita percepat ya biar cepat ya. Kemudian ini kita isi lagi. Oke, semacam ini bisa copy. Oke, kita copy semua saja biar cepat ya. Ini sebagai simulasi. Jangan lupa adalah paste 1, 2, 3. Kemudian jangan lupa kalau ada interval diubah sesuai dengan keadaan analisa bukti fisiknya. Misalkan ini 90 sampai 100, ternyata bukti dukungnya 97 ya. Ini misalkan 80 sampai 90, ternyata di bukti fisiknya adalah 85. Kemudian ini tidak ada prosentase, bisa langsung kita tuliskan. Begitu juga yang ada di bawah ini ya. Oke, ini adalah sekedar contoh cara pengisian dari EDM secara offline ya, terutama bagi madrasah-madrasah yang belum BIMTEK EDM Eirkam dan belum melakukan pengolahan pengerjaan EDM dan Eirkam di online, maka bisa memanfaatkan aplikasi ini ya. Ini juga dilengkapi dengan warna ya. Kalau warna 1 itu merah, kalau 2 itu kuning, 3 itu biru, kalau warna 4 maksimal itu adalah hijau ya. Oke, kemudian nanti ini kita isi semua seperti itu. Ini sudah saya isi ya. Kita isi semua. Kemudian kalau sudah selesai bisa dilihat SKPM secara keseluruhan. SKPM madrasah ini ya. Ini 79,82. Predikatnya baik ya. Nah ini sekedar menjelaskan kembali EDM untuk tahun 2023 ya. Ini sudah saya koreksi, sudah saya perbaiki referensinya. Saya download dari referensi Eirkam online ya. Itu ada EDM online itu ya. Itu ada sebuah
kriteria-kriteria semacam ini yang tidak jauh berbeda atau hampir sama antara EDM 2022 dengan EDM tahun 2023, hampir tidak terjadi perbedaan yang berarti. Begitu juga dengan RKAM ya. Untuk RKAM 2023 dengan RKAM 2024 juga baik itu komponen biaya dan lain-lain hampir sama persis ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah selesai mengerjakan EDM dengan cara yang sama seperti tutorial saya tadi, sekali lagi nanti bisa dilihat skor ketercapaian untuk mutu tiap 5 budaya mutu itu ada di sini ya. Ini sudah di setting secara otomatis ya. Oke, kemudian untuk SKPM secara keseluruhan itu bisa dilihat di sini. Oke. Kalau sudah mengerjakan EDM secara tuntas, baru kita secara teori menentukan prioritas kegiatan ya. Ini ada filter, coba filternya ini untuk yang blank kita centang, kemudian kita ginikan. Nah, ini sebenarnya untuk pemilihan prioritas kegiatan secara online itu di mapping pada tiap indikator ya. Tapi karena ini secara offline, maka Bapak Ibu Kepala Bendahara maupun staf bisa melakukan mapping kegiatan atau memilih kegiatan. Misalkan kita pilih kegiatan ini, terus kita kasih nomor. Nomor ini menunjukkan prioritas ya. Atau kita pilih dulu lah, asalkan kita kasih nomor ya. Pilihlah kegiatan-kegiatan prioritas utama yang sangat dibutuhkan oleh madrasah berdasarkan analisa EDM. Kita pilih semacam ini. Oke, kita pilih-pilih. Misalkan di sini yang kita demonstrasikan adalah kita pilih 10 kegiatan. Di sini ada berapa kegiatan? Sub kegiatannya ada 256 ya. Kita pilih, terutama yang kita prioritaskan itu adalah yang berkode 321 ya. 321 ini masalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama untuk penggajian atau honor guru dan tenaga pendidikan. Kemudian alternatif prioritas yang kedua yang kita utamakan itu adalah kode 821 tentang penyediaan beban operasional madrasah ya. Itu nanti prioritaskan yang kedua ya. Prioritaskan yang kedua ya. Untuk KBM tadi 321 prioritaskan untuk kegiatan adalah nomor 1. Nah, kalau sudah kita pilih secara manual, baru kita filter Bapak Ibu ya. Kita klik prioritas, kemudian kita tombol filter ini. Kemudian untuk yang blanknya ini kita hilangkan. Blanknya kita hilangkan, kemudian oke. Nah, akan mengumpul 10 usulan prioritas subkegiatan yang nanti akan kita masukkan ke RKAM ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini secara manualnya semacam itu ya. Kalau sudah tersusun usulan prioritas subkegiatan, maka kita bisa masuk ke RKAM. Jadi kalau secara online ketika pengerjaan EDM sudah selesai, kemudian kita kirim, disetujui oleh Camat, maka prioritas kegiatan yang kita pilih ini akan masuk ke RKAM, sehingga nanti kalau melakukan tambah rencana belanja, subkegiatan itu akan muncul. Subkegiatannya berasal dari mapping EDM ya, semacam inilah. Ini adalah simulasi mapping subkegiatan yang bersumber dari evaluasi diri madrasah. Oke. Kalau sudah kita menentukan prioritas subkegiatan,
baru kita masuk ke rekam. Nah, ini adalah rekam secara offline. Ya, saya hapusi dulu karena sudah pernah saya gunakan untuk tutorial ya. Bapak Ibu, ini nanti di aplikasi ini sangat memudahkan Bapak Ibu di dalam membuat rencana belanja ya. Maka saran saya sebaiknya lakukan dulu konsep secara offline semacam ini. Nah, bagaimana cara mengoperasikan aplikasi rekam ini ya? Yang pertama adalah pada kode kegiatan ya. Kode kegiatan ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Bisa Bapak Ibu klik lewat sini, misalkan 321. 321 ini kan tadi sudah kita prioritaskan di prioritas pertama kan, 321 ini. Prioritas pertama. Bapak Ibu bisa tadi dengan cara seperti itu, klik drop down atau langsung saja bisa copy di sini. Kemudian bisa dipastekan di sini juga bisa ya. Dipastekan di sini juga bisa. Sekarang kita pastikan di sini juga bisa. Maka di sini akan muncul secara otomatis, SNP-nya keluar secara otomatis, sub kegiatannya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar muncul secara otomatis. Tinggal kita menentukan komponen ya. Menentukan komponen ya. Awal-awal memang kita pakai mode semacam ini ya sebagai alat bantu, tapi supaya dalam menentukan komponen, kategori komponen biaya ini cepat, maka di aplikasi ini kita siapkan tombol pencairan komponen biaya. Nah, caranya bagaimana? Klik ya. Ini yang berwarna kuning ini, sheet berwarna kuning, cari komponen biaya. Nah, ini diklik cari komponen biaya. Kemudian ini ada pencarian yang berwarna kuning ini, tinggal kita tuliskan ya. Kita tuliskan kata kuncinya, misalkan gaji ya. Ini kan gaji ini akan keluar ya. Misalkan tinggal kita pilih, misalkan ini honor rutin ya, atau gaji atau honor ya, misalkan honor ya. Nah, gaji honor rutin ini juga keluar secara keseluruhan, tinggal kita pilih ya, gaji atau honorin PTK, operator dan lain sebagainya ya. Ini kita klik di sini, kemudian kita kopikan di sini. Nah, kemudian kita masuk ke rekam, tinggal kita pastekan di sini ya. Oke, paste 1 2 3 ya. Ini sudah keluar honor. Misalkan Bapak Ibu, untuk honor ini kita pakai saja gaji atau honor secara rutin 1 bulan gemblongan ya, tidak per 1 guru. Misalkan ya, setelah ditotal secara keseluruhan berdasarkan skema beban kerja dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan itu ternyata butuh dana 10 juta misalkan untuk membayar guru ya. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi ya. Langkah pertama isi dulu ini ya, isi pendapatan ya. Misalkan pendapatannya adalah 300 juta ya. Oh, keliru ya. Oh, sudah betul 300 juta. Tahap 2 juga mungkin 300 juta. Oke ya. Ini yang pertama mestinya harus diisi, tadi agak terlewati ya. Kemudian di sini ada 1 tahunnya 600 juta ya. Kemudian untuk kebutuhan honor ini, misalkan harga satuannya adalah 10 juta ya. Kita isi koefisien. Di sini ada 4 koefisien ya. Ini
keempat-empatnya tidak harus kita gunakan ya, tergantung koefisien yang diperlukan. Misalkan dalam 1 bulan untuk penggajian guru habis 10 juta. Koefisiennya adalah misalkan ini dibutuhkan selama 12 bulan ya, kita tulis 12 bulan ya. Ini pakai drop down bisa, langsung kita tulis juga bisa. Kita hanya butuh satu koefisien, yaitu 10 juta selama 12 bulan ya. Kemudian kita geser pajaknya, kena pajak apa tidak, kita klik tidak ada PPN ya, sehingga nanti ini akan keluar 120 juta karena 1 bulannya butuh 10 juta. Nah, ini akan disonding dari sumber dana BOS ya. Untuk dana BOS tahap 1 biasanya 6 bulan, untuk tahap 2 biasanya juga 6 bulan. Maka cara menulisnya kita tulis saja sama dengan, kemudian kita klik nominalnya, kemudian dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu karena 6 bulan tahap 1, 6 bulan tahap 2. Ini juga begitu, tombol sama dengan, klik nominal, kemudian bagi 2. Nah, cara penulisan semacam itu menghindari kesalahan dalam input nominal ya. Oke. Selanjutnya kita kasih contoh lagi. Ini untuk gaji ya, yang hubungannya dengan kegiatan pelaksanaan belajar mengajar. Tidak hanya gaji sebenarnya, untuk kegiatan apapun yang berhubungannya dengan kegiatan belajar mengajar bisa dibelanjakan di komponen ini ya, pada sub kegiatan ini. Kalau beli laptop gimana ya? Ya bisa saja kalau laptopnya itu untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi di versi 2 itu lebih fleksibel semacam itu ya. Pembelajaran apa saja tergantung dari sub kegiatannya yang relevan ya. Oke, sementara kita kasih contoh satu contoh ya. Kemudian misalkan kita belanja lagi pada kode sub kegiatan yang lain, misalkan di 821 ini tadi di prioritas kegiatan, misalkan yang jadi nomor 2 ini adalah 821. Bisa kita klik di sini, kemudian kita masukkan di sini ya. Sekali lagi bisa pakai dropdown ini, tapi agak lama, enak di paste gini ya, 821. Nah, ini langsung muncul Bapak Ibu ya, langsung muncul penyediaan beban operasional. Nah, beban operasional ini adalah suatu pembiayaan yang sifatnya pasti dikeluarkan pada suatu madrasah itu ya, tanpa harus dianalisa pun. Kegiatan operasional itu harus dibayarkan, misalkan seperti listrik, wifi dan lain sebagainya. Misalkan untuk beban operasional ini saya ingin membayar tagihan listrik ya. Nah, biar nggak susah-susah cari, karena di sini drop down-nya kalau kita cari ini sub kegiatannya banyak sekali, sekitar 2680 ya. Nah, sebaiknya kita cari di komponen ini. Sekali lagi klik di tombol di pencariannya berwarna kuning ini, kita tulis saja listrik ya. Kemudian cari misalkan listrik prabayar atau pasca bayar ya. Misalkan di sini saya pilih pasca bayar seperti ini ya. Oke, di sini sudah kita tentukan kodenya. Terus ini ada satuannya bulan. Ini harganya 0 ya. 0 ini karena memang untuk daya itu ya tidak bisa distandarisasi, tergantung penggunaan ya. Langsung saja kita klik, kita paste 123. Nah, akan muncul semacam ini ya. Kemudian untuk bayar listrik ini biasanya kan satuannya memang beda-beda tiap bulan ya. Jadi kita harus buat rata-rata dulu, rata-rata selama 1 tahun. Misalkan dalam 1 bulan itu menghabiskan 450.000 misalkan. Oke, ini kan kita buat 12 bulan. Satuannya adalah bulan ya.
bulan. Oke. Kita hanya butuh satu koefisien ini ya. Kemudian kita lihat kena pajak apa tidak ya. Kalau tidak kena pajak ya kita tulis tidak ada BPN. Di sini akan muncul 5.400.000 yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun. Kemudian ini biasanya kan 12 bulan yang akan ditanggung dari pos tahap 1 dan tahap 2 separuh-separuh ya. Sehingga kita klik sama dengan klik nominal kemudian bagi 2. Ini juga begitu. Klik sama dengan klik nominal bagi 2. Nah, cara penginputan semacam itu sekali lagi menghindari kesalahan dalam memasukkan angka-angka ya. Lebih tepatnya pakai rumus semacam itu ya. Tapi terserah Bapak Ibu gimana nyamannya ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan untuk operasional yang kedua, misalkan internet ya. Kita klik saja cari komponen, tulis misalkan untuk internet ya. Nah, biasanya kan kita tiap madrasah itu bayar internet gitu ya. Misalkan internet prabayar atau pasca bayar, misalkan internet pasca bayar ya. Kita klik di sini. Kemudian kita masuk lagi ke Rekam. Tinggal kita paste, klik kanan, paste option, paste 1 2 3 ya. Kemudian di sini kita lihat harganya ya. Ini satuannya juga bulan. Jadi di komponen biaya ini sudah kita hampir samakan dengan yang ada di Rekam online karena referensinya memang kita ambil dari Rekam online. Misalkan internet pasca bayar, ini satuannya adalah bulan. Ini ketetapan harganya 250.000, tapi karena ini daya tentu tidak harus sesuai dengan ini ya, tergantung pemakaian internet pada madrasah terprogram. Misalkan di sini kita samakan aja 250.000 rata-rata dalam 1 tahun ya. Keliru ya. Nah, ini kemudian satuannya sama 12 bulan. Oke, kemudian kena pajak apa tidak ini ya. Misalkan tidak kena pajak. Nah, keluar nominalnya. Kemudian kalau sama ya sebenarnya bisa kita geret seperti ini, sudah biar cepat ya. Sudah nominalnya. Ini sudah ada kalkulasi pengeluaran. Di sini akan muncul saldonya ya. Ini yang dana awal 300, tahap 1 sekarang kalau sudah dibelanjakan tinggal 235.800.000 ya, karena sudah kita belanjakan tadi itu. Kemudian di sini ini masih pakai juknis 2023, maksimal gaji honor adalah 60% ya. 60% dari 600 juta itu adalah 360 juta ya. Yaitu dari 60% dari 600 juta ya. Maksudnya apa? Ini kan tadi untuk honor-honor itu ya. Ini jangan sampai melebihi 360 juta, maksudnya begitu. Ini adalah sebagai kontrol saja atau cek nominal ya. Oke Bapak Ibu, itu contoh dari penginputan kegiatan belanja pada Rekam ya. Jadi keberadaan cari komponen ini sangat mendukung sekali dalam ketepatan dan percepatan penyusunan
Erkam ya. Sebagai informasi, misalkan untuk bendahara menentukan atau bapak kepala menentukan kira-kira berjenis belanja apa, komponen biaya apa yang bisa saya beli. Misalkan apakah saya boleh beli CCTV misalkan dari sebagainya, cukup dicek di sini saja, misalkan CCTV ya. Kemudian kita klik, oh ternyata ada ya. Misalkan apakah boleh beli televisi, kita lihat di sini, oh ternyata ada ya. Misalkan beli meja, oh di sini ada ya. Komponen tinggal kita pilih. Jadi tombol pencarian ini sangat memudahkan teman-teman kepala dan bendahara dalam menentukan jenis komponen biaya atau belanjanya ya. Bapak Ibu, kalau sudah selesai semua, dilakukan semacam itu, kemudian kita lihat di sini, nanti usahakan saldonya itu adalah 0 ya, untuk tahap 1 dan tahap 2 ya. Sementara simulasi untuk penyusunan rekam hanya kita sampaikan sampai di situ. Kemudian apa yang membedakan aplikasi ini, EDM Erkam offline ini, dengan tahun sebelumnya? Nah, setelah Erkamnya selesai, EDM-nya selesai, di sini ada satu lagi sheet, yakni rangkuman ya. Sheet rangkuman ini hampir persis sama dengan rangkuman yang bisa di-download dari EDM online ya. Bisa diekspor dari EDM online, tapi kita ini kan pakai Excel yang masih manual. Maka kita bisa mendapatkan rangkuman EDM ini di aplikasi ini walaupun manual, tapi hasilnya sama dengan EDM secara online ya. Apa itu? Nilai SKBM dan rangkuman hasil secara garis besar ya. Misalkan ini yang budaya kedisiplinan, SKBM-nya sekian, baik, ada rekomendasinya. Kemudian budaya melakukan pengembangan diri, ada skor tertimbang maksimumnya, ada skor penilaian tertimbangnya, ada bobotnya, ada SKBM-nya. Jadi SKBM ini tadi kan rumusnya adalah skor dari penilaian tertimbang ya dibagi skor tertimbang maksimum dikali 100%. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini minimal bagi teman-teman yang walaupun belum mempunyai hak akses EDM Erkam online, dengan menggunakan aplikasi Excel ini bisa melihat rangkumannya. Selain itu juga kita juga bisa melihat lampiran detail indikator. Ini juga saya samakan dengan hasil ekspor dari rangkuman EDM secara online. Jadi hasilnya hampir sama ya. Ada rincian tiap indikator, deskripsi soal, jawaban ini maksudnya nilai, kemudian deskripsi jawaban, ada bobot, dan ada skor penilaian tertimbang ya. Ini minimal teman-teman yang masih offline bisa juga melihat rangkumannya sebagaimana yang ada di online ya. Karena akhir-akhir ini untuk EDM itu juga digunakan sebagai pertimbangan selain penyusunan Erkam, juga penyusunan RKT ya. Sehingga banyak digunakan EDM ini sebagai hasil dari rapot mutu ya, rapot mutu madrasah. Dengan adanya data ini kita bisa dibuat data analisa ya, dalam rapot mutu yang bersumber dari EDM ya. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan kita tentang EDM Erkam offline yang kita sudah perbarui di tahun
2024 sesuai dengan referensi terbaru yang kita ambil dari referensi yang ada di Erkam secara online, baik itu EDM-nya maupun Erkamnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.